Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, majelis yang bertugas beserta dengan pelayan firman mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu pemulihan Yesus Kristus. Demi ketenangan dan kenyamanan ibadah dapat berlangsung dengan tertib, kami mohon tidak mengaktifkan perangkat elektronik yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Kita menyatukan hati dan pikiran dalam ibadah kepada Tuhan Yesus, agar ibadah kita berkenan di hadapannya. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Shalom jemaat yang berbahagia, pada minggu hari ini kita boleh kembali beribadah dan beribadah di rumah masing-masing. Sukacita bagi kita jika hari Minggu ini kita boleh bersama-sama datang di hadirat Tuhan dengan penuh ucap syukur. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk menerima berkat awal ibadah berupa votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing minggu hari ini dari Efesus pasal 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ya Khalif semesta, umat-Mu tolonglah memuji-Mu, Bapa
bagimu yang esa, kekal abadilah, puji syukur yang maha mulia, beri kami selamanya dalam terang baka memujimu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Tuhan, kasihanilah kami yang tidak menuruti kasih setiamu, serta hapuskanlah pelanggaran kami, bersihkanlah kami segala perlawanan dan pemberontakan terhadapmu, sehingga kami terkurung ke dalam dosa. Kami selalu bertindak salah dan bergumul dengan dosa. Tahirkanlah kami ya Tuhan, agar hidup kami terus diperbarui dengan Roh Kudus. Kami menjadi taat dan setia kepadamu, serta diberikan semangat iman yang terus mengabdi. Kami memohon, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin dan menuntun, melanjutkan tugas dan panggilan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Mari jemaat yang berbahagia, kita bersama-sama boleh mendengarkan berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Roma pasalnya yang kelima, ayat 8 dan 9 yang menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah diberikan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita boleh mendengarkan petunjuk hidup baru
yang akan kita bacakan dari Efesus pasal 1 ayat 16b sampai dengan ayat yang ke-21. Setelah kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis dari Efesus 1 ayat 16b sampai 21 yang menyatakan, "Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk boleh bersama-sama mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur karena Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk beribadah pada minggu hari ini di rumah kami masing-masing. Jika nanti kami boleh membaca, mendengarkan, merenungkan sabda firman-Mu, tolonglah kami semua dengan Roh Kudus Tuhan. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Pembacaan hari ini dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14 menyatakan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, sekali lagi jemaat yang berbahagia. Minggu hari ini kita boleh bersama-sama di minggu pertama bulan Juni. Dan tidak terasa kita diizinkan boleh memasuki bulan yang baru. Dan waktu-waktu yang kita lalui, kita sudah melalui dengan penuh tantangan, penuh perjuangan, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Kenapa? Karena semua kita dimanapun di belahan dunia, di kota Solo, kita sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Begitu banyak orang mungkin saling berbagi dengan pergumulan-pergumulan keluarga dan pribadi yang berat dan mungkin sangat berat. Tetapi bersyukur minggu ini kita diperkenan Tuhan untuk boleh kembali datang berbakti di rumah kita masing-masing, boleh dikuatkan, dihibur, diberi pencerahan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah tadi kita dengarkan dari bacaan Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Jemaat yang berbahagia, barusan kita beribadah di rumah pada hari Pentakosta, hari ke-50. Makanya kata Yunaninya penta artinya 5. Ada kata pentagon yang kita suka tahu ya. Jadi satu bangunan segi 5. Itulah yang di Cilangkap ditiru ya. Kalau kita ke Cilangkap, bentuk pertahanan kita pun modelnya segi 5, penta. Kita sudah melewati. Barusan kita beribadah. Minggu ini, di hari minggu pertama bulan Juni, kita boleh diingatkan kembali dengan perikop bacaan kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Ada apa, ibu bapak saudara jemaat yang berbahagia? Boleh kita katakan yang pertama, sesudah pendahuluan tadi, segala berkat yang Allah pakai untuk memberkati kita bersifat rohani. Karena bersifat rohani, maka hal itu berhubungan dengan Roh Kudus. Makanya dipilihlah bacaan ini, karena barusan kita mengingat rayakan
Pentakosta. Jadi berkat Allah ini untuk memberkati kita itu bersifat rohani. Maka dihubungkanlah hal itu dengan Roh Kudus. Sesudah kita Pentakosta, minggu pertama bulan Juni, kita mau diingatkan kembali kekayaan orang-orang yang terpilih. Itulah perikopnya. Jemaat yang berbahagia, Roh Allah bukan hanya saluran, tetapi juga realitas berkat-berkat Allah. Roh Allah itu bukan hanya saluran, tapi sesuatu yang nyata. Yang nyata di mana kita mengalami dan merasakan berkat Allah day by day, hari lepas hari. Dalam ayat 3 yang menjadi ayat awal bacaan pagi hari ini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Kita tahu kalau saudara-saudara tua kita, saudara tua itu Katolik, jelas kita tahu kan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kalau Ortodoks dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Aminnya di kiri. 4 hari lalu saya barusan dapat WA karena ada yang warga GKJ menikah di gereja Ortodoks, kemudian bertanya seperti apa itu gereja Ortodoks. Dia asing, baru seperti itu. Nah, jemaat yang berbahagia, ayat 3 ini kita mau melihat bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus semuanya berhubungan dengan berkat-berkat yang dikaruniakan kepada kita. Berkat-berkat yang dikaruniakan kepada kita. Oleh karena itu, bacaan kita dari situasi Pentakosta membawa kita kepada jemaat Efesus yang dalam konteks kalau kita lihat Efesus itu dimulai dengan orang-orang pilihan Allah di dalam surga. Beda dengan kitab lain. Dia memulai dengan orang-orang pilihan Allah di dalam surga. Jadi orang-orang yang dipilih di predestination. Orang-orang yang dipilih oleh Allah di dalam surga kelak nanti. Oleh karena itu ayat 14 menjadi petunjuk hidup baru tadi. Itu jelas mengatakan kepada kita. Dan oleh Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ada satu janji yang dimana kita akan memperoleh seluruhnya. Yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita ini milik Allah. Nah, Efesus ini dia mulai dengan orang-orang pilihan Allah di dalam surga. Untuk itu dia lanjutkan dalam ayat 4 kata kudus. Jemaat yang berbahagia, kudus di sini itu bukan hanya dikuduskan, disisihkan bagi Allah. Bukan hanya dikuduskan, disisihkan bagi Allah, tetapi juga berbeda. Berbeda, terpisah dari segala sesuatu yang bersifat umum. Kudus di sini itu artinya dia terpisah, berbeda dengan semua yang ada di sekitar, di mana dia berada. Itulah kudus, kados Ibraninya. Di hadapan Allah kita kudus dan tak bercacat. Siapa itu? Tema atau perikop, orang-orang pilihan Allah. Nah, orang-orang pilihan Allah yang seperti itu pribadi kondisinya, kudus dan tak bercacat, itu kekayaannya. Kekayaan dari orang-orang yang dipilih, yang disisihkan oleh Allah, yang berbeda, yang terpisah dengan semua yang lain, yang umum. Itu ayat 4 dan seterusnya. Jemaat yang berbahagia, siapapun yang beriman pada Yesus, kita dipilih.
Tetapi sesudah manusia itu dipilih, manusia jatuh dalam dosa kan? Nah, karena kejatuhan manusia itu, kita memerlukan penebusan yang Allah genapkan bagi kita. Bagaimana Allah menggenapkan itu? Bagaimana Allah melakukannya itu? Yaitu di dalam Kristus. Oleh apa? Oleh darahnya. Darahnya. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darahnya yang menjadikan apa? Jalan selamat. Darah Yesus. Jemaat, tanpa penumpahan darah tak ada pengampunan. Yang kedua, kita mau melihat dari bacaan ini. Dia punya konteks jauh dari Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tak ada pengampunan. Tak ada penebusan dari Yesus. Manusia yang dipilih, dipisahkan dari semua yang umum, tapi karena dosanya dia jatuh dan upah dosa itu maut. Maka Allah dalam Kristus Tuhan menebus kita. Dengan darahnya kita ditebus. Oleh karena itu, tanpa penumpahan darah tak ada pengampunan. Betapa sulit kita manusia di era sekarang mau mengampuni. Saya dengan seseorang berkunjung di rumah sakit. Dan orang ini berat karena bom. Solo pernah ya, di Kepunton sana. Dia bilang, mudah sekali melupakan. Tetapi mengampuni itu sulit. Karena melupakan dan mengampuni itu satu paket. Jika ada orang yang mau mengampuni, maka dia harus belajar melupakan. Memang bukan hal yang mudah seseorang yang sering kita mendengar, kadang kita sering melukai teman pasangan kita, sering menyakiti. Dua kata yang sepertinya nggak ada bedanya, padahal beda. Kalau kita menyakiti seseorang, mungkin satu waktu bisa selesai sembuh. Sudah sembuh sakitnya, puji Tuhan Pak, sudah sembuh. Tapi jika kita melukai seseorang, mungkin sudah sembuh, tapi bekasnya masih ada. Karena luka. Saya ada luka ini sedikit ini, tadi kita ketawa di konsistori. Mungkin sembuh tapi bekasnya ada. Melukai itu tidak boleh menjadi bahagian kita. Sebagai orang yang sudah diampuni, belajar untuk tidak melukai orang terdekat kita. Karena yang sering terjadi, orang terdekat itu yang sering kita lukai. Sakiti mungkin iya. Oleh karena itu ada catatan kecil di sini, yaitu belajar untuk melupakan dan mengampuni. Sesulit apapun. Karena sesudah kita merayakan Pentakosta dan minggu pertama bulan Juni tanggal 7 hari ini, kekayaan orang-orang terpilih yaitu kita semua, mari kita belajar
dengan sungguh, ikhlas, benar-benar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa senang? Ya menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang yang ada di dekat kita. Nggak usah jauh-jauh. Yang terdekat dengan kita. Untuk itu di bagian catatan kecil saya bilang tadi ini. Di rumah kita sudah saling memaafkan. Tanpa suami atau istri atau anak omong, kita sudah saling memaafkan. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana kita saling meminta maaf. Saling memaafkan kadang sudah kita lakukan tanpa orang itu mengucapkan maaf kepada kita. Tetapi yang sulit adalah bagaimana kita saling meminta maaf. Saling meminta maaf. Saling meminta maaf itu harus ada kerendahan hati, tidak ada egoisme yang tinggi. Karena wong lanang kok minta maaf sama istri. Nggak ada dalam kamus. Nggak ada laki-laki minta maaf. Nggak bisa. Saling memaafkan itu harus diikuti dengan saling meminta maaf. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus Tuhan dengan darahnya, mari kita belajar tidak hanya memaafkan, tapi saling meminta maaf. Yang terakhir, yang ketiga, di penutup khotbah minggu pagi hari ini, anugerah Allah kepada siapapun itu tentu tidak hanya materi. Tetapi yang penting, ayat 7 itu ya, bisa kita lihat dan seterusnya. Tetapi anugerah Allah itu yang menjadikan kita ini warisan bagi Allah. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jemaat yang berbahagia, anugerah itu menjadikan kita warisan bagi Allah. Dan melayakkan kita mewarisi segala apa yang ada pada Allah. Ayat 14. Dan melayakkan kita, melayakkan ibu bapak saudara yang beribadah di rumah, mewarisi segala yang ada pada Allah. Jika minggu ini kita mengatakan puji Tuhan, haleluya, kami boleh beribadah, saya boleh dilayakkan oleh Allah di dalam Kristus Tuhan, maka ayat kunci yang menjadi petunjuk tadi, ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jika seandainya semua kita yang beribadah di rumah pada minggu ini melihat bahwa apa yang Allah Tuhan sudah buat dan kerjakan buat kita dari hari lepas hari, dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, mana kita bayangkan seperti sekarang ini, nggak ada yang membayangkan, tidak ada yang membayangkan apa yang mau terjadi bulan depan, 2 bulan depan. Begitu banyak ibu-ibu yang sudah merencanakan anaknya mau masuk TK bulan Juni loh ini. Anakku nanti mau TKA. Bulan Juni ini sudah mau mulai, mau pendaftaran, mungkin Mei. Juni mau ke sekolah. Iki loh bakal sekolahmu loh. Niku loh TK-mu niku loh. Waduh. Semua sudah merencanakan itu bulan Januari, Februari mungkin. Banyak hal. Karena tak ku tahu kan hari esok. Tapi puji Tuhan ya jemaat yang berbahagia. Ini bulan Juni loh. Bulan Juni ini. Tanggal 7 lagi hari Minggu. Minggu pertama.
Nggak terasa selesai. Semua yang kita hadapi sebagai satu persoalan. Rampung. Loh, pun Natal meneh. Ya toh? Sudah Natal lagi. 2021. Wah, puji Tuhan. Semua diundur di awal-awal tahun 2020. Kami sudah membawa dalam doa 2021 mau kelakon. Yang mau menikah di bulan-bulan awal 2020 sudah mungkin bikin 2021. Puji Tuhan. Kita harus punya iman dan keyakinan. Karena doa dari semua orang, semua agama di belahan bumi manapun. Dunia ini makin baik. Masyarakatnya makin baik. Ciptaan alam semestanya makin baik. Hubungannya makin baik. Hormat satu dan lain makin baik. Jika semua makin baik. Puji Tuhan. Kenapa? Dikatakan. Untuk memuji kemuliaannya. Seandainya kita yang bergereja minggu di rumah masing-masing. Melihat kekayaan temanya orang-orang yang terpilih kita semuanya. Bisa menghayati dalam satu perbuatan karya konkret dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus Tuhan. Karena hanya Dia yang kita tinggikan, Allah Tuhan semesta alam. Yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dan yang sudah menebus kita dalam Kristus Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat yang berbahagia, bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Mari kita berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk.
kembali. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur pada minggu hari ini, karena kami boleh bersama-sama datang menaikkan ucapan syukur untuk semua kebaikan dan berkat Tuhan untuk kami dan keluarga kami semuanya. Terima kasih kami boleh beribadah di rumah kami bersama dengan semua anggota keluarga kami. Dalam syafaat ini, kami boleh datang memohon. Berkenan Engkau boleh memberkati kami semuanya, warga Jemaat GPB Penabur Surakarta. Baik kami yang berada di Solo dan sekitarnya, di Pulau Jawa, di luar pulau. Kami yang boleh Engkau tempatkan karena bekerja dan kami jauh dari keluarga. Tuhan menopang, menjaga kami. Bapak Sinuraya yang ada di Maluku Utara, Bapak Yap Rafael yang ada di Jogja, Bapak Samuel Jo sekeluarga yang ada di Kupang, dan jemaat-jemaat kami yang lain yang karena tugas tidak berada di kota Solo sekitarnya bersama keluarga. Tuhan memberkati mereka. Karena melalui live streaming atau melalui rekaman, kami yang tidak dapat bergereja pagi atau sore, kami bisa beribadah dimanapun kami berada dengan fasilitas sarana yang ada. Berkati kami dengan pergumulan-pergumulan keluarga. Berkati jemaat kami yang lemah tubuh dan sudah usia lanjut. Bapak Lazarus Kiu, Bapak Soekarto, Ibu Kresno Suprapto, Ibu Katarina Raharjo, Ibu Purnama, Oma Opa yang lansia yang tidak kami sebutkan seperti Pak Bambang yang juga lemah tubuh. Dan terkhusus Pak Daud dalam pemulihannya, apalagi Ferry yang sudah Tuhan izinkan operasinya berhasil sehingga Ferry dan ayahnya Pak Daud boleh sehat dan kondisi pemulihan. Berkati ibu bapak jemaat kami yang lemah tubuh dan mereka ada di rumah, mereka mungkin jauh dari keluarga. Tuhan menghibur, menolong, menjaga mereka. Termasuk eyang kami yang Narso, Engkau menghibur, menguatkan dia yang lemah tubuhnya. Ibu Rosana juga Tuhan menolong mereka. Ibu Soekarto, Tuhan menghibur senantiasa. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam kesulitan mereka karena usia lanjut seperti Pak Mus Budandiono. Biarlah Tuhan menolong karena anak-anak yang jauh. Tuhan menghibur senantiasa. Terima kasih Engkau baik buat kami. Engkau yang memberkati kami dalam kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi. Anak-anak kami yang belajar di rumah, yang kuliah di rumah, yang bekerja di rumah, terima kasih Engkau menjaga memberkati. Maupun kami yang bekerja di luar rumah, Engkau yang menjaga melindungi kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami menopang dalam doa seluruh jemaat kami, dimanapun berada, Engkau memberkati mereka. Memberkati mereka yang berulang tahun seminggu ke depan. Memberkati mereka yang memperingati ulang tahun perkawinan. Memberkati rekan-rekan majelis. Memberkati pendeta dengan keluarganya. Memberkati semua orang yang mengasihi Engkau. Berkati kota Solo. Berkati bangsa Indonesia. Berkati presiden kami sampai aparat desa dalam menangani COVID-19. Berkati berbagai bangsa negara di dunia dengan semua pemimpinnya dalam menghadapi COVID-19
dan biarlah pada waktunya semuanya akan baik, semua menjadi normal, dan kami boleh melakukan aktivitas kami. Anak-anak yang sudah rindu sekolah, sudah rindu kuliah, Engkau berkati. Terima kasih untuk semuanya, Engkau sungguh baik. Tolonglah kami, peliharalah kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Keluaran pasal 35 ayat yang kelima yang menyatakan, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukanlah ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita doa syukur atas persembahan yang sudah terkumpul. Mari Bapak Ibu, jemaat semua berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus,
Amin. Warta Jemaat, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dan anak kekasih yang berulang tahun dari tanggal 7 Juni sampai dengan 14 Juni 2020 dan juga ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati sukacita jemaat dan anak-anak kekasih. Warta keuangan akan dikirim ke jemaat melalui aplikasi WA. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi-saksinya dalam kehidupanmu sehari-hari untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jemaat yang berbahagia, arahkanlah hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.